Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priti Debi Rasti Sitorus dari jurusan Administrasi Niaga Prodi Administrasi Bisnis Terapan dengan NIM 25054211034. Saya sebagai mahasiswa memiliki tujuan untuk menjadi seseorang yang profesional dan berkompetensi pada bidang saya setelah saya lulus dari Politeknik Negeri Jakarta nantinya. Untuk mencapai tujuan saya, yang pertama, langkah saya yang akan ambil adalah saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saya akan meningkatkan kemampuan saya, baik soft skill maupun hard skill. Kemudian saya akan lulus tepat waktu. Tahapannya pada semester pertama, saya akan beradaptasi terlebih dahulu di dalam lingkungan kampus Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian setelah saya beradaptasi di semester 2, saya akan mulai memilih tempat atau organisasi bagi saya yang cocok untuk mengembangkan diri saya, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Kemudian, mulai semester 3 sampai semester 4, saya akan menekuni apa yang telah saya pilih, apa yang saya minati, dan mengembangkan kemampuan saya. Juga mempertahankan nilai akademis. Selanjutnya pada semester 5, saya akan mulai magang, dan pada saat saya magang, saya akan mempelajari dan memahami lebih dalam bagaimana lingkungan lapangan kerja tersebut. Nah, selanjutnya semester 6 sampai semester 8 saya akan terus giat dalam pendidikan saya supaya saya dapat lulus tepat waktu. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari beserta dengan penjelasannya. Selamat menyaksikan! Dalam video tersebut, membaca Alkitab dan berdoa merupakan penerapan dari nilai ketuhanan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan kita seluruh warga Indonesia untuk percaya dan taat kepada Tuhan yang kita yakini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan membaca kitab suci dan berdoa, itu artinya kita meminta bantuan, kita bersyukur kepada Tuhan, juga kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan yang kita percayai. Hal ini juga menunjukkan bahwa segala sikap yang kita lakukan haruslah dilandasi dengan iman kepercayaan kita terhadap Tuhan kita masing-masing.
itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam video tersebut, kami bernyanyi untuk persembahan di gereja. Hal itu juga termasuk ke dalam nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Kami bernyanyi untuk mengungkapkan rasa syukur kami dan ketaatan kepada Tuhan yang kami percayai. Hal ini mencerminkan nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, dengan cara menaati dan berbakti kepada Tuhan menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Dalam sila ini juga mengajari kita untuk menghormati kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kita dulu gimana nih? Terusin aja yuk. Boleh, lesehan. Anggi makan. Aku bawa apa ya? Bawa Maaf ya Tia. ayam goreng. Aku juga tadi beli ini jalan, tapi aku beli ayam. Tapi aku bukan ayam goreng, aku beli ayam bakar. Ini kelihatan enak banget, ayam bakar. Kalian aku gabungnya. Boleh. Kamu mau bawa apa, Amanda? Aku bawa nasi uduk. Kalian bawa apa? Aku bawa ayam bakar tadi belinya di jalan. Ayam juga tapi ayam goreng. Sendiri. Apa? Makan yuk. Makan yuk. Jangan lupa doa. Doa ya teman-teman. Dalam video tersebut, kami berdoa bersama dengan teman yang memiliki perbedaan keyakinan. Kami tidak hanya melaksanakan nilai ketuhanan dari sila pertama, tetapi kami juga melaksanakan nilai persatuan dari sila ketiga. Berdoa bersama dengan teman yang berbeda keyakinan merupakan sikap menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah halangan bagi kita supaya kita tetap rukun dengan teman kita yang berbeda latar belakangnya. Rasti, aku mau nanya dong. Ini yang buku besar, kenapa? Ini kenapa jadi 0? Saldonya jadi 0. Ya, ini kan sebelumnya 800.000 kan. Di sebelahnya ganti jadi 0 di bawahnya. Kenapa? Nah, ini kan dia di sini ada piutang karyawan kan. Piutang karyawan ini itu tuh katanya bakal dibayar setelah dia gajian. Jadi kalau piutang itu awalnya masuknya ke debit.
Kalau dia bertambah jadi debit. Jadi kita tulis di sini masuk kolom debit, kita tulis juga di kolom saldonya debit. Terus nanti tanggal 31-nya dia gajian, kan berarti dia bayar piutang kan, dengan dia potong gaji kan buat bayar piutangnya. Nah, saldonya piutang ini otomatis dia berkurang karena dia bukan piutang lagi karena udah lunas gitu kan. Nah, jadi saldo piutangnya ini ditaruh di kolom kredit. Jadi kalau di saldonya debit ketemu kredit kan berarti debitnya berkurang kan. Jadinya 0 lah di sini. Nah, saldo 800-nya ini dimasukin ke kas, jadi kasnya bertambah di debit gitu. Jadi tinggal ditambah atau dikurangin doang gitu. Terima kasih. Membantu teman yang belum memahami pelajaran merupakan penerapan dari nilai kemanusiaan dalam sila kedua. Dengan mau membantu, itu artinya kita menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama dan bukan hanya mementingkan diri kita sendiri. Sila ini mengajarkan kita untuk saling peduli, saling menghargai, juga tolong menolong. Batik bukan hanya kain yang bermotif indah, tetapi juga simbol budaya bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai suku, berbagai daerah, dan latar belakang lainnya. Selain itu, batik juga pengingat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan kita bangga memakai batik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai warisan budaya Indonesia serta kita menjaga identitas nasional kita dan memperkuat rasa persatuan kita. Hal ini merupakan penerapan nilai persatuan dari sila ketiga. Pasti tadi aku semalam udah nemu ini PPT buat kita presentasi Pancasila itu. Kecil banget gambarnya. Tapi kan lucu. Tapi kan kayak nggak proper kita buat presentasi Pancasila kan harus yang formal nggak sih? Kayak gini nih yang formal tuh. Lihat no. Tapi ini polos banget tahu Rasti. Aku nggak suka. Tapi kan kita sesuai dengan konteks kita yang kita pembawaan itu serius. Kalau kamu tuh kayak banyak banget gambar-gambar anak kecilnya gitu kayak kartun banget. Tapi ini polos banget, di sini cuma tulisan aja kan, PPT nggak kayak gitu. Ya kan kita kalau PPT kan cuma poin-poin yang penting aja, nggak usah banyak-banyak tulisan. Kalau kayak gitu terlalu banyak gambar jadi kayak nggak serius Kan ini kan visualisasinya namanya. Ya udah deh kita cari yang pas. Kita cari yang lain deh kalau gitu. Kalau ini gimana? Kurang masih terlalu ini gambar kartunnya. Itu kan lucu. Nih kalau ini gimana? Itu masih kepolosan tahu Rasti, dia nggak ada gambar-gambarnya. Nggak ada gambar-gambarnya. Gimana kalau yang ini? Masih kurang terlalu berwarna, warnanya terlalu pastel-pastel gitu.
Kita cari yang merah putih aja, yang Indonesia banget gitu. Ah, boleh deh. Aku cari. Nih, kalau ini gimana nih? Kan kita merah putih banget nih. Garuda juga. Boleh sih itu. Kelihatannya bagus, nggak terlalu polos. Ada gambar orangnya juga nih, nggak polos banget. Tapi kan masih formal kesannya. Boleh. Kamu mau itu? Ini aja yuk. Boleh. Ini aja ya. Udah. Oke. Makasih. Isi video tersebut sejalan dengan sila keempat. Dalam diskusi, kita boleh menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Dalam pengambilan keputusan ini, haruslah bermusyawarah dan tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Dari sila keempat, kita belajar menghargai pendapat orang lain untuk tidak egois dan mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan kita bersama. Itulah bentuk nyata dari nilai kerakyatan dari sila keempat. Mau. Nih, siapa mau? Mau. Mau. Ambil. Makasih. Makasih. Ambil. Ya, makasih. Kalau mau ambil lagi ya, sini ya. Berbagi ciki dengan teman-teman memang kedengarannya sederhana. Tetapi hal tersebut juga termasuk dalam penerapan nilai keadilan dari sila kelima. Dengan kita berbagi, artinya kita menunjukkan rasa peduli terhadap sesama dan adil. Kita tidak ingin merasakan kesenangan sendiri, tetapi kita juga mengajak orang lain untuk merasakan kesenangan yang sama dengan kita. Hal ini juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali pertemanan. Sekian pembahasan saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila saya ada salah kata dalam penyampaian saya. Semoga video ini dapat dengan mudah dipahami dan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.